Alhamdulillah ada nali hadza kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita kembali dalam majelis ilmu di hari Senin siang ini, dan kita akan teruskan beberapa pelajaran seputar Ramadan. Di antaranya karena kita sudah melewati 10 hari awal di bulan Ramadan yang mungkin saja saudara kita tentu bisa jadi ada yang uzur di dalam mengerjakan saum. Maka di sini tentunya dengan mempelajari tafsir surah Al-Baqarah ayat 184 sampai 186 yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang uzur dalam saum, ya. Di antaranya tentunya kalau ayat-ayatnya bisa aja nanti dibaca, ya. Dan ini sudah dijelaskan. Hanya kita matangkan lagi ilmu yang tentunya bisa jadi hikmah ketika kita mendapatkannya, karena tentu bisa jadi saudara kita, ya, yang mengalaminya. Nah, sebelumnya tentunya juga minta doanya untuk Pak Jais, ya, yang kemarin kecelakaan di Kedai Bage, ya. Semoga Allah memberikan kepadanya kesembuhan, ya, sesegera mungkin. Belum merupakan ya. Di rumah sakit mana? Sekarang udah di rumah, cuman ya gitu, lumpuh gitu. Lumpuh. Ya. Lama. Enggak, baru kemarin. Bukan stroke. Jadi enggak, butuh tongkat aja. Bukan stroke, tapi butuh tongkat. Jadi ya, susah jalan aja. Ya. Bukan lumpuh total, enggak, tapi susah jalan. Baik. Kalau ayatnya nanti bisa dibaca, ya, khususnya ayat 186, ya, yang menjelaskan uzurnya, ya. Kalau 183, 184 itu belum yang tentang saum Ramadan, ya, tapi masih saum yang meneruskan tentang tujuan saum, yaitu untuk bertakwa. Terus juga 184 itu ya syariat saum sebenarnya. Syariat saum, nah, yang khusus untuk Ramadan itu 185 sampai 186 dan 87, ya, 187. Silahkan 5 ayat, ya. Nggak lama, cuma 5 menit, ya, kalau kita
ya bacaan lambatnya lah dengan makanannya gitu ya gitu. Kesimpulannya adalah bagaimana yang wajib bagi mereka yang mengkodok saumnya, yaitu orang yang musafir ya. Orang yang sakit tapi masih diharapkan kesembuhannya ya. Jadi kalau orang sakit tapi masih mungkin sembuh tuh ya, itu dia kodok saja ya. Tapi kalau misalnya dia sakitnya sakit kecil ya, sakit biasa lah, diare yang enggak terlalu itulah tuh, diare yang cuman biasa-biasa enggak itu, atau misalnya batuk-batuknya kecil gitu ya, ya itu mah nggak usah dia membatalkan saum semuanya mah ya. Dia wajib saum semuanya kan, gitu. Karena ya sakitnya juga sakit cuman gimana gitu. Jadi sakitnya sakit yang bagaimana ketika misalnya ketika saum itu mudorot ya, tidak baik lah gitu, tidak baik kalau dia saum itu. Nah itu baru dia mengambil uzur jadi kodok ya. Ketika sakit itu bisa diharapkan kesembuhannya ya. 3. Wanita haid dan nifas, jelas ya. 4. Wanita hamil dan menyusui kalau mengkhawatirkan kesehatan dirinya atau anaknya. Allah alam. Ini nomor 4 itu masih diperselisihkan ya. Nggak keluar biasanya. Hah? Kalau di nggak yang nyusui kan, kalau nggak makan kan ini. Iya betul. Nah yang wajib bagi mereka yang memberi makan saja yaitu fidyah adalah orang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya ya. Atau orang tua jompo ya. Dan wanita yang sepuh yang memang dia orang tua itu tidak mampu lagi saum ya. Nah adapun pekerja berat ini juga diperselisihkan ya. Hanya saja kalau dia mampu saum ya saum, pekerja berat pemain bola juga tidak mesti saum ya. Itu zaman sekarang juga. Jadi bukan alasan pekerja berat dia tidak saum, sebenarnya di rujukan lain bisa saja dia saum, cuman dia lihat mengukur kapasitasnya apakah sanggup atau tidak saum. Tapi kalau dia sanggup, nah baru tetap dia saum ya itu. Kalau enggak ya saat itu boleh dia tidak saum ya. Kodo tapi Ya, fidyah. Karena kan pekerja berat ini beda, pekerja berat kan fidyah jadinya. Kalau iya, kalau dia kan terus bekerja terus kan, nanti sudah lebaran juga bekerja lagi gitu. Maaf kalau dia 2,5 kilo gitu man. Belum, nanti belum. Ini satu lagi ya. Satu lagi saya terangkan tentang fidyah ya. Nah, sekarang tata caranya ya, kaifiatnya. Ada 2 cara. Pertama, karena fidyah itu adalah makanan ya, sehingga bukan berupa uang. Tidak boleh ya fidyah pakai uang. Dan tata caranya bukan misalnya kita untuk kalau misalnya uzur ya sudah fidyah duluan untuk beberapa hari enggak ya. Karena itu belum jelas berapa yang ditinggalkannya nantinya itu. Allah alam. Ya bisa saja dia perkirakan 5 atau seminggu misalnya diperkirakan meninggalkan saum itu, tapi ternyata nah Allah alam ada yang mendesak dia tinggalkan juga saum lebih daripada yang diperkirakan. Jadi jangan misalnya fidyah dulu kemudian
meninggalkan saum kan gitu ya. Itu mah ya kadang seperti menggampangkan gitu ya. Maka harus jelas dulu berapa yang ditinggalkan, misalnya sudah jelas ketika seminggu yang lalu gitu ya. Seminggu yang lalu meninggalkan saum dan dia memang termasuk gitu ya yang harus bayar fidyah, maka dia bayar fidyah itu. Yang pertama caranya adalah memberi makan orang miskin dari setiap hari setengah sok, dan makanan pokok suatu negeri, misalnya setengah sok dari makanan pokok suatu negeri ya, setengah soknya itu ya. Kan dia kasih makan orang miskin setiap hari dari setengah sok makanan pokoknya ya, di antaranya kurma, beras atau selainnya ya, dengan kadar timbangan 1,5 kilogram sebagai bentuk yang mendekati ya. Kedua, dia membuatkan makanan kemudian memanggil orang-orang miskin padanya sesuai kadar hari yang menjadi tanggungannya. Nah, itu pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sudah tua ya, sudah jompo ya. Dan diperbolehkan untuk memberikan makanan kepada satu orang miskin saja tanpa ada khilaf padanya ya. Dan diperbolehkan juga baginya untuk mengeluarkannya misalnya ketika sudah meninggalkan di awalnya ya, pas di awal boleh ya, mau di awal atau di pertengahan nanti ya. Kalau misalnya belum mampu, misalnya kan di pertengahan aja nanti ngasih fidyahnya boleh saja, atau di akhir juga boleh ya. Nah, itu untuk simpelnya tentang fidyah. Nah, mungkin itu saja dahulu ya. Nanti misalnya ada yang mengganjal ya, paling besok saja ya kita bahas ya pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang mengganjal, kalau enggak ya kita bahas yang lain saja ya. Termasuk ya itu bagaimana wasiat apa saja yang cocok ya untuk tentu setelah kita membereskan 10 hari awal ini itu harus bagaimana kita, itu harus dibahas juga nantinya ya. Nah, itu saja dahulu. Insyaallah besok juga kita bertemu lagi pada sholat zuhur. Walafu minkum Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.